Allah menyukai pelaksanaan keadilan dan kebenaran. Allah menyukai kemurahan. Allah menyukai dan mencintai belas kasihan. Allah mencintai orang-orang yang melakukan semuanya. Itu sebenarnya mau digali dari ayat. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Pada saat ini saya kembali lagi ingin membahas bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Sakaria 7 ayat 1 sampai ke 14 untuk menjadi bahan renungan dan ajaran kita di sepanjang minggu berjalan ini. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita sama-sama berdoa meminta kebijaksanaan dari Tuhan. Kita berdoa. Kembali lagi kami datang menghadap tahta-Mu yang kudus dan suci. Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang terus berkarya di tengah-tengah dunia ini, menjadi pelindung dan penolong bagi kami orang-orang percaya lewat Roh Kudus. Di saat ini ya Tuhan, kami hendak meminta kebijaksanaan yang benar daripada-Mu. Sekiranya kebijaksanaan yang benar itu dicurahkan, diberikan bagi kami, sehingga kami dapat mengerti bagian firman Tuhan yang akan kami baca dalam kitab Sakaria 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Biarlah karena kebijaksanaan dan belas kasihan Tuhan, kami boleh mendapatkan pengertian yang benar daripada-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan pada saat ini. Amin. Sakaria 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Ibadah puasa yang baik. Pada tahun yang keempat zaman Raja Darius, datanglah firman Tuhan kepada Sakaria pada tanggal 4 bulan ke-9, yakni bulan Kislev. Adapun penduduk Betel telah mengutus Sarezer dan Regem dan Melek serta orang-orang untuk melunakkan hati Tuhan, untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi. Demikian, haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima, seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya, katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam, demikian, ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Bukankah firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaran para nabi yang dahulu, ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya masih didiami orang, dan masih sentosa, dan tanah Negeb dan daerah bukit masih didiami? Firman Tuhan datang kepada Sakaria, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahu untuk melawan dan ditulikannya telinga supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaran para nabi yang dahulu. Sebab itu datanglah murka hebat daripada Tuhan, seperti mereka tidak mendengar pada waktu dipanggil, demikianlah Allah tidak mendengar pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu aku meniup mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka. Dan sesudah tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Itulah bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama ini. Kiranya kita mendapat hikmat yang benar di dalam kita membahas bacaan kita di saat ini. Saudara-saudara, bacaan kita ini diambil dalam Alkitab Perjanjian Lama dalam Sakaria 7 ayat 1 sampai ayat 14. Arti dari nama Sakaria ini adalah Tuhan mengingat. Sakaria ini dia sama-sama melayani bersama dengan Nabi Hagai. Mereka mempunyai tanggung jawab dan mereka bertujuan untuk mendorong orang-orang Israel pada saat itu yang baru selesai dari pembuangan di Babel untuk memprioritaskan melanjutkan pembangunan bait suci. Nah, misi mereka itu akhirnya mereka berhasil
melanjutkan pendirian bait suci, pembangunan bait suci kira-kira 4 tahun, dan mereka berhasil untuk menyelesaikan pembangunan bait suci sesuai perintah Allah kepada bangsa Israel. Kitab ini dituliskan sekitar pada tahun 520 sebelum Masehi dalam pelayanan Nabi Zakaria pada pemerintahan Raja Darius yang dimulai pada 521 sampai 486 sebelum Masehi. Situasi kehidupan orang Israel pada saat itu, di mana walaupun mereka sudah dibebaskan, dipulangkan oleh Raja Kores, Raja Persia di saat itu, tapi mereka masih dalam status jajahan ya. Mereka belum 100% bangsa merdeka. Nah, di dalam proses ini mereka masih banyak hal yang terbebani pada bangsa-bangsa Israel pada saat itu, ketika mereka belum benar-benar mendapatkan status merdeka. Sehingga ada keraguan untuk membangun bait Allah, karena mereka pikir mereka masih ada dalam jajahan. Jadi ketakutan mereka ketika mereka membangun bait Allah, nantinya bait Allah itu tidak selesai, atau ketika selesai nantinya dihancurkan kembali oleh bangsa Persia. Sehingga pertanyaan-pertanyaan atau ayat yang sudah kita bacakan tadi menjadi salah satu keluhan dari bangsa Israel kepada Allah. Nah, kita akan bahas satu persatu ayat ini ya. Untuk ayat yang pertama, di sini dikatakan pada tahun yang keempat ya. Tahun keempat pemerintahan Raja Darius, dia adalah sekitaran tahun 518 sebelum Masehi. Bangsa itu telah bekerja dengan tekun di bait suci, dan rumah baru didirikan di Yerusalem, dan bekas-bekas penghancuran sudah dihapuskan dan mereka sudah mulai bangun ya. Jadi orang Israel pada saat itu sudah mulai berbenah dan sudah mulai membangun pemukiman mereka, rumah-rumah mereka, tapi juga mereka dalam hal yang bersamaan membangun bait Allah mereka, bait suci yang telah dihancurkan ya, yaitu bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo. Di ayat yang kedua kita lihat bersama-sama, di sini kita lihat ada kota Betel ya, orang-orang yang dari Betel yang datang untuk meminta petunjuk daripada Tuhan. Nah, Betel ini lokasinya di sebelah utara Yerusalem. Dia letaknya di antara suku Efraim dan suku Benyamin lokasinya ya. Dia tidak berada di dalam Yerusalem. Nah, kota Betel ini kenapa penting? Karena kota Betel ini memiliki sejarah yang panjang ya. Salah satunya Bapak Abraham, Bapak orang Israel, pernah membangun mesbah penyembahan di kota Betel ini ya. Dan ada beberapa waktu dalam satu periode yang panjang, tabut perjanjian yang berisi 2 loh batu itu pernah ditempatkan di Betel ya. Orang-orang di Betel mengutus delegasi ke Yerusalem, mengutus orang-orang ke Yerusalem dengan 2 tujuan, untuk melunakkan hati Tuhan dan memohon berkat Tuhan, serta mereka ingin menanyakan tentang hal peribadatan ritual-ritual. Secara khusus dalam ayat yang kita baca ini berbicara tentang puasa orang Israel. Maka dari itu mereka mengirim delegasi mereka di Yerusalem untuk menanyai tentang terkait puasa kepada nabi-nabi ya. Dan di saat ini dijawab oleh Nabi Zakaria. Pada ayat yang ketiga, haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Pertanyaan ini muncul karena bangsa Israel masih hidup dalam masa transisi ya. Kita tahu mereka baru selesai pulang dari Babel dan baru sampai di tanah perjanjian di Israel. Nah, sementara mereka ini kan otomatis keadaan ekonominya belum stabil, makanan masih sangat kurang, mereka masih harus membangun rumah, kerja ekstra, tapi di balik itu juga mereka harus membangun bait Allah. Nah, otomatis kondisi kehidupan mereka belum teratur, sehingga kerja mereka bisa dikatakan itu kerja tidak normal. Karena tidur pun pasti belum normal, belum ada rumah, masih harus dibangun. Kerja itu tidak normal, misalnya 10 jam per hari, tidak. Mereka itu masih kerja tanpa batas waktu ya, karena mereka di sini mau cepat-cepat membangun rumah dan bait Allah, membangun kota Yerusalem yang sudah hancur ya. Jadi
Dalam hal ini mereka bertanya, kita dalam posisi seperti ini yang masih dalam susah seperti ini, apakah kita masih harus berpuasa ya? Nah, itu yang menjadi alasan mereka untuk bertanya kepada Allah lewat mereka menanyakan ini kepada Nabi Zakaria. Nah, keadaan sulit mereka itulah yang membuat mereka bimbang apakah dalam kesulitan kita sekarang kita masih bisa tidak untuk melakukan ritual-ritual agama ya. Itu yang menjadi alasan kenapa mereka menanyakan tentang puasa kepada Allah ya, dengan mengutus delegasi. Tapi lihat ya, ketika dalam pikiran mereka tidak siap karena mereka ini masih harus masih dalam kelelahan yang baru perjalanan jauh dari Babel, masih harus membangun rumah. Tapi Allah menjawab pada ayat yang kelima. Di sini dikatakan, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Allah memberikan suatu pertanyaan yang sangat retoris bagi bangsa Israel terkait apa yang mereka lakukan dalam ritual agama mereka, dalam puasa mereka. Apakah benar-benar puasa itu mereka tujukan semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan? Karena sesungguhnya pada saat ini Allah tahu apa yang menjadi motif atau niat mereka dalam mereka melakukan puasa. Pertanyaan ini sebenarnya mau mengungkapkan atau Allah mau menyindir mereka yang sebenarnya sementara berada dalam kepura-puraan atau dalam kemunafikan mereka. Karena apa? Mereka baru sampai di tanah perjanjian. Mereka baru keluar dari perbudakan di Babel. Mereka tidak punya apa-apa. Dan mereka harus membangun rumah. Harus mulai lagi kehidupan seperti biasa. Dan mereka butuh uang. Maka dari itu mereka datang mencari Tuhan bukan karena mau bersyukur, Tuhan kami datang mau beribadah, kami berpuasa karena Engkau telah mengeluarkan kami dari tanah perbudakan di Babilonia. Tidak, itu bukan motivasi mereka berpuasa. Tapi motivasinya mencari Tuhan karena ada maksud lain, yaitu tentang diri mereka sendiri, tentang perut dan tentang kesejahteraan mereka. Itu adalah hal yang salah dalam kita mencari Tuhan. Saya beri contoh, di dalam suatu rumah tangga, dalam suatu keluarga, ketika seorang anak tiba-tiba dia setiap harinya malas sapu rumah, malas cuci piring, malas cuci baju. Tiba-tiba suatu hari anak ini bangun pagi, sudah cuci baju, cuci piring, sudah sapu rumah. Dan ketika semua dia lakukan, dia pergi kepada ibunya, "Ma, saya mau beli handphone baru." Di situ sebagai orang tua kita tahu bahwa dia tidak tulus dalam bekerja, dalam membantu orang tua. Karena ada niat dia melakukan semuanya itu. Bukan semata-mata ingin membantu orang tua, karena ada maksud yang terselubung dalam hatinya. Itulah yang Allah tahu bagi bangsa Israel. Mereka melakukan puasa karena ada niat yang tidak benar ya. Mencari Allah hanya karena ada keinginan. Tapi ketika semua sudah diberikan, mereka lupa terhadap Allah mereka. Ayat yang ke-6. Bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Jadi, baik waktu mereka mengadakan upacara perjamuan, maupun waktu mereka berpuasa, yang nyata adalah sifat egois mereka sendiri. Jadi waktu mereka melakukan hal itu, mereka merasa diri mereka benar dan layak di hadapan Tuhan. Hati-hati, ini kedengarannya biasa saja, tapi ada konsekuensi yang besar di sini Bapak Ibu. Karena jangan sampai hanya karena kita terus datang beribadah sebagai orang Israel, kita rajin beribadah, kita berpuasa, kita mengikuti semua kalender gerejawi, dan kita menganggap diri kita ini sudah benar. Bapak Ibu, sampai dimanapun, kita ini hanya dibenarkan oleh Yesus, bukan karena kekuatan kita atau karena apa yang kita lakukan, tidak. Kalau kita sementara berpikir seperti itu, kita sementara merebut dan mencuri kemuliaan Tuhan. Karena apa? Manusia jatuh dalam dosa dengan niat yang sama, karena merasa diri benar dan merasa diri ingin sama dengan Allah dan menyamakan diri dengan Allah. Ingat, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Iblis menggoda mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan tidak sampai di situ, Iblis berkata, ketika engkau memakan buah pengetahuan baik dan jahat ini, engkau akan menjadi sama seperti Allah. Jadi Bapak Ibu,
Ini ada suatu hal yang kedengarannya biasa saja, tapi sebenarnya ini sangat sensitif ya. Ada banyak orang yang sudah setiap harinya dia beribadah kepada Tuhan, dia melayani, terus dia menjadi kesombongan rohaninya. Itu adalah hal yang tidak benar ya. Kita mau beribadah setaat apapun, kita mau mencari Tuhan sebagaimanapun, tapi sebenarnya kita ini sama. Saya tidak lebih baik dari Bapak dan Ibu. Bapak Ibu tidak lebih baik dari saya. Status kita sama. Kita adalah sama-sama orang berdosa yang mendapatkan pengampunan hanya dari pengorbanan Kristus. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena pengabdian saya, atau bukan karena perbuatan baik saya. Tidak. Tapi hanya karena kasih karunia. Itulah yang dilakukan oleh orang Israel. Ketika mereka melakukan ibadah dengan baik dan benar. Ketika mereka berpuasa, mereka bermegah diri. Saya sudah benar. Saya ini orang yang benar. Saya sudah melakukan semua peribadatan dengan baik dan benar. Tidak ada alasan Allah tidak membenarkan dia. Itulah kesalahan orang Israel. Jangan sampai itu terjadi kepada kita. Semakin kita rajin beribadah, semakin kita sadar bahwa kita memerlukan Tuhan. Bukan semakin kita datang beribadah, kita menjadi sombong secara rohani. Harus dijauh-jauhkan daripada kita semua hal-hal yang seperti itu. Ayat 7 dan ayat 8. Bukankah ini firman yang telah disampaikan? Nah, firman yang telah disampaikan bagi bangsa Israel ini sebenarnya sudah sangat panjang ya. Kalau kita baca Alkitab Perjanjian Lama, hampir semua nabi terus berfirman kepada bangsa Israel. Tapi ya, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk ya. Bangsa yang keras kepala, yang tidak mau mendengarkan Allah. Mereka hanya mencari Allah ketika mereka dalam keadaan sakit, tertindas, perbudakan, dan sebagainya. Tapi ketika mereka mendapat hal yang baik-baik, dengan sekejap mereka melupakan Allah. Dalam hal yang kita bacakan tadi, dalam pembacaan ini, mereka sebenarnya sedang menyusahkan diri mereka sendiri ya, lewat berpuasa. Karena pada ayat ini, Allah tidak menyuruh mereka berpuasa. Mereka sendiri yang berinisiatif ya. Mereka berinisiatif berpuasa dengan niat yang tidak benar ya. Mereka berinisiatif berpuasa dengan niat yang tidak benar ya. Sudah saya bahas tadi. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, datang berpuasa kepada Tuhan karena mereka masih dalam keadaan susah ya. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Maka itu mereka mencari-cari suatu ibadah yang dalam hal mereka ingin melunakkan hati Tuhan katanya. Sehingga di sini firman yang hendak disampaikan tentang sikap hati orang Israel. Sebenarnya ketika mereka dalam hal ini mereka melakukan ritual, padahal mereka tidak mengindahkan apa yang telah Allah minta dari mereka melalui para nabi, yaitu tentang bicara keadilan. Bangsa Israel sebenarnya sebelum mereka dibuang ke Babilonia, mereka ini adalah bangsa yang sangat sejahtera, sangat kaya, sangat mapan. Mayoritasnya ini adalah orang-orang yang mapan secara ekonomi, tapi juga taat dalam keagamaan, dalam ibadah-ibadah. Tetapi mereka rusak, mereka gagal total dalam hal bicara tentang moral. Maka dari itu, apa yang mereka lakukan dalam peribadatan semuanya itu tidak dipandang baik oleh Allah. Karena mereka melakukan peribadatan mereka, ritual-ritual agama, itu semata-mata hanya sebagai rutinitas mereka. Tetapi ketika mereka keluar dari tempat ibadah, yang mereka lakukan adalah menindas yang lemah, mengucilkan orang yang sakit, dan sebagainya. Dan ini adalah suatu kecaman Allah bagi mereka, sehingga mereka kembali dibuang di bangsa Babel. Sehingga mereka dibuang dan ditindas oleh Babel. Ayat yang ke-9, laksanakanlah hukum yang benar. Saudara-saudara, nabi-nabi telah mengajar melakukan keadilan dalam kehidupan bangsa Israel sehari-hari. Dan dalam firman yang terus disampaikan oleh para nabi-nabi, Allah menyukai pelaksanaan keadilan dan kebenaran. Allah menyukai kemurahan. Allah menyukai dan mencintai belas kasihan. Allah mencintai orang-orang yang melakukan semuanya ini. Itu sebenarnya mau digali dari ayat 9 ini. Laksanakanlah hukum yang benar. Benar yang apa? Yang sudah saya katakan tadi. Tapi apa yang mereka lakukan? Sebaliknya. Mereka hanya pergi ke ibadah. Mereka lakukan puasa. Mereka lakukan ibadah-ibadah.
Tapi ketika mereka keluar, apa yang mereka lakukan? Orang-orang yang tidak memiliki moralitas dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu yang terjadi bagi bangsa Israel. Maka dari itu dalam ayat 10 dan ayat 11, Allah langsung menyebut secara spesifik tentang siapa yang harus mereka kasihi. Yaitu siapa? Janda, anak yatim, orang asing, dan orang miskin. Ya. Jadi bukan hanya bagi orang-orang Israel, ternyata orang asing yang ada di tanah Israel harus mereka kasihi. Ya. Mereka bukan hanya mengasingkan orang-orang Israel yang miskin, mereka biarkan telantarkan, yang janda-janda yang tidak punya suami karena orang Israel penganut paham patriarkal, selalu bicara tentang laki-laki, perempuan tidak dihargai. Maka dari itu Allah mengecam semuanya itu. Tapi ada satu prinsip hukum yang sangat berbahaya, yaitu orang-orang di luar Israel itu adalah orang goim, yaitu orang-orang najis. Orang Israel dilarang bertemu bicara dengan orang-orang goim. Tapi sebenarnya Allah tidak mengindahkan egoisme mereka itu. Berpikir mereka adalah bangsa pilihan, sehingga semua orang di luar bangsa Israel dianggap najis. Dan Allah meminta mereka lewat firman Allah, yaitu mencintai orang asing. Jadi semua privilege yang Allah berikan bagi bangsa Israel dipergunakan dengan salah, ya. Keistimewaan yang mereka dapat sebagai bangsa pilihan ternyata membuat mereka menjadi sombong, menjadi angku, sehingga orang-orang di luar mereka tidak terima, mereka tindas, ya, dan dianggap najis. Itu juga menjadi pelajaran bagi kita. Apakah kita sebagai orang Kristen, kita melihat orang-orang di sekeliling kita, para janda, para anak yatim, para orang miskin yang adalah seiman dengan kita, apakah kita membantu mereka atau kita malah mengucilkan mereka sebagaimana orang Israel? Atau yang kedua, karena kita sudah merasa kita orang pilihan, orang yang percaya pada Yesus, terus kita menjadi sombong dan angkuh. Ternyata Allah tidak menghendakinya, ya. Karena siapapun kita, ingat, kita harus mengasihi sesama kita. Siapa sesama kita? Ya semua manusia. Kasih itu harus diberikan bagi sesama, bukan hanya bagi keluarga, bagi sesama iman, tapi kepada semua manusia yang ada di bumi ini. Janganlah kita merancangkan kejahatan dalam hati kita, seperti dalam ayat ini. Merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Hindarkan, jauhkan itu daripada kita, karena sesungguhnya semua itu hanya akan mendatangkan murka Allah di dalam diri kita. Itu tidak mendatangkan kebaikan dalam diri kita, karena rancangan-rancangan yang jahat itu akan menggerus kehidupan kita, merusak mental, merusak hati, sehingga kebenaran akan jauh daripada kita. Tapi yang jadi masalah, orang-orang Israel tidak mau mendengar perkataan Allah. Mereka tidak mau menghiraukan perkataan-perkataan Allah. Inilah sebuah kesimpulan mengenai sikap bangsa Israel selama berabad-abad terhadap pelayanan para nabi, saat mereka memberitakan iman, kesalehan, dan dalam keadaan sosial orang Israel, mereka banyak mempersekusi nabi-nabi mereka sendiri, ya, dan mereka lebih cenderung mengikuti hati mereka, ketamakan mereka. Maka dari itu bangsa Israel memiliki label bangsa yang tegar tengkuk. Maka dari itu sebagai orang percaya, kita tidak boleh memiliki hati yang sangat keras, tetapi kita harus belajar melunakkan hati kita agar kita dapat menerima pandangan, kritikan, masukan dari orang-orang di sekitar kita. Karena kita makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Apa terlebih hati kita dilunakkan oleh Roh Kudus di dalam kita mengenal Allah dalam firman-Nya, agar kita dapat mempraktikkan apa yang sudah dinyatakan lewat firman kepada kita semua. Pada ayat yang ke-12, mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril. Wah, batu amril ini merupakan suatu batu yang amat keras di zaman itu, ya, ini batu yang sangat susah dihancurkan, ya, sehingga batu amril ini bisa digunakan untuk menjadi fondasi-fondasi dalam rumah-rumah Israel, ya. Nah, artinya bangsa Israel sudah mendengar banyak firman Tuhan. Nabi-nabi terus berkata kepada mereka, firman terus disampaikan lewat nabi-nabi.
tapi mereka memang sengaja mengeraskan hati mereka. Mereka tidak mau mendengar Tuhan, mereka lebih cenderung mengikuti keinginan daging mereka. Itu juga yang terjadi banyak di gereja-gereja. Ketika hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para majelis, para gembala, para pester-pester yang sering menyampaikan firman Tuhan yang sifatnya ada teguran dinyata di sana, jemaat langsung marah, tersinggung. Sebenarnya kita harus memahami ya, apa yang kita pikirkan tidak sesuai yang apa yang Allah pikirkan ya. Jika standar pemikiran kita yang kita jadikan standar kebenaran, itu adalah hal yang salah ya. Standar kebenaran itu ialah firman Tuhan. Standar kebenaran itu ialah Alkitab ya. Cara kita mengukur hidup kita benar atau tidak, ya firman Tuhan lewat Alkitab. Kalau kita mengukur itu dari pikiran hati kita, berarti kita tidak menggunakan Alkitab. Dan jika kita menggunakan itu, berarti kita jadi seperti bangsa Israel. Standar ya, ingat baik-baik. Standar kita mengukur suatu hal, benar atau tidak yang kita lakukan, ya firman Tuhan. Bukan pikiran, bukan hati kita. Itu yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita. Agar tidak terjadi yang terjadi bagi bangsa Israel ini, yaitu dalam ayat 13, demikian aku tidak mendengar mereka memanggil. Dan ketika kita menyesal apa yang sudah kita lakukan dan kita mendapatkan murka Allah, kita baru datang memanggil Allah. Yang selama ini Allah menegur kita lewat firman, lewat keluarga kita. Kita mengeraskan hati kita. Dan ketika akhirnya kita tidak punya apa-apa lagi, kita dalam banyak masalah, kita datang mencari Tuhan. Dan jangan sampai yang terjadi seperti di ayat ini, Allah tidak mendengar mereka. Bahkan bukan cuma Allah tidak mendengar mereka, di ayat 14 dikatakan dibuang ya, di antara bangsa atau segala bangsa. Nah, sampai waktu itu mereka semua terserak ya, terutama ke Asyur dan ke Babel. Mereka tidak punya tempat tinggal. Semua yang mereka miliki, harta, kekayaan, keluarga, kedamaian, keharmonisan, tempat tinggal, bahkan tanah pun sampai tidak ada ya. Itu karena kerasnya hati orang Israel. Kita perlu berhati-hati dalam hal ini agar kita selalu berada di jalan yang benar ya. Sekiranya dalam kesimpulan khotbah ini, melalui firman ini, hendaknya kita sebagai umat Tuhan melakukan puasa dengan benar. Bukan sebaliknya melakukan puasa hanya sebagai kepura-puraan ya, dan sebagai rutinitas kita sebagai orang Kristen. Baik dalam tata cara upacara ibadah, dalam hari-hari raya gereja, kita harus memaknai peribadatan. Contohnya puasa itu benar-benar karena kita ingin berpuasa karena Tuhan, bukan hanya karena nanti ada. Pas sekarang ini kita sedang dalam memasuki minggu sengsara pertama, kita mencari Tuhan berpuasa hanya karena minggu sengsara pertama, terus hari-hari berikutnya tidak. Sebenarnya Allah tidak mengingini hal demikian ya. Allah menghendaki setiap umatnya berpuasa dengan sungguh-sungguh dan benar-benar penuh dengan sukacita, kegembiraan dan kerinduan kepada Allah. Bukan karena ada tanggal-tanggal yang dibuat oleh gereja ya, di saat ini berpuasa. Tidak, berarti kita sementara mengikuti rutinitas ya. Dengan kata lain, puasa itu adalah ibadah yang benar. Jika hidup kita dalam terang, terjadi pemulihan dalam kehidupan kita, terjadi perubahan dalam kehidupan kita, kita menjadi orang yang sangat mencintai keadilan, kebenaran, dan mencintai sesama kita. Bahkan kita menjadi orang-orang yang rindu untuk berbagi bagi sesama-sesama kita. Sehingga penyertaan Tuhan akan memenuhi hati kita yang damai. Kekuatan dan berkat akan menjadi berkat yang benar dalam kehidupan kita. Bukan sebaliknya, berkat yang Tuhan gunakan, yang berikan bagi kita, justru kita gunakan untuk menindas dan mengejek sesama kita, apalagi orang-orang Kristen. Saya rasa kita dapat pelajaran banyak dari pembacaan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.